Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are in good condition to join this video from the beginning until the end. Yeah, my name is Muhammad Fahmi Imanuddin, and today we are going to learn about procedure text in This is How You Do It chapter. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang procedure text pada chapter This is How You Do It. Oke, before we begin, let's pray together. Start. Okay, finished. Thank you. Now, let's move to the material again. Does anyone know what is procedure text? Ada yang tahu nggak procedure text itu apa sih? Ya, procedure text adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Atau kata lainnya adalah tutorial cara membuat apa, tutorial cara menggunakan apa, seperti itu. Oke, procedure text bertujuan untuk memberi petunjuk tentang langkah-langkah atau metode atau cara dalam membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu. Ya, tujuannya adalah untuk memberitahu gimana sih cara membuat ini, gimana sih cara memakai ini, seperti itu. Contoh procedure text, how to make novel apple pudding. Sebagai contohnya adalah resep cara membuat puding apel novel. Seperti itu ya. Oke, sudah mengerti? Now, let's move to the generic structure. Untuk generic structure-nya sendiri, ini ada 3. Yang pertama adalah goals atau aims. Tujuan, kegiatan, atau hal yang akan dilakukan atau dibuat nantinya. Oke, nomor 2 adalah materials atau tools. Berisi bahan-bahan dan terkadang alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Tapi ini opsional ya, kadang ada, kadang enggak. Yang terakhir, yang ketiga, ada steps atau method, yaitu serangkaian langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan secara urut. Oke, sudah mengerti? Ini adalah untuk generic structure-nya. Bapak sudah mengerti? Now, let's move to unsur kebahasaan. Oke. Biasanya ada 5 hal yang ada pada procedure text. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense, yaitu menggunakan kata kerja pertama atau verb 1. Yang kedua ada imperative, yaitu kalimat perintah seperti cut the vegetables, pour the water, and etc. Yang ketiga, procedure text itu biasanya mengandung atau menggunakan action verbs, yaitu kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik seperti place, stir, bake, dan lain-lain. Oke, yang keempat, biasanya procedure text itu menggunakan connective of sequence, yaitu kata penghubung seperti then, next, after that, and etc. Dan yang kelima, biasanya menggunakan numbering atau angka yang menunjukkan urutan kegiatan. Nah, biasanya apabila ada nomor 4, tidak ada nomor 5, atau ada nomor 5, biasanya ada nomor 4. Tapi ada juga yang dua-duanya juga ada. Oke, sudah mengerti ya? Now, let's move to the examples. Oke, ini adalah contoh dari procedure text. Ada yang tahu nggak? Tadi kan di generic structure itu ada 3. Yang pertama itu goals atau aims. Ada yang tahu nggak? Di sini mana sih goals atau aims-nya? Ya, benar. Goals atau aims adalah di atas sebagai judul. Karena goals itu tujuan, kegiatan, atau hal yang akan dilakukan atau dibuat nantinya. Jadi kita akan membuat novel apple pudding. Oke, selanjutnya di generic structure itu ada materials atau tools. Di sini ada yang tahu nggak? Di sebelah mana sih? Ya, untuk materials ini ada di sini, ingredients. Karena materials itu adalah berisi bahan-bahan dan terkadang alat yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Ya, ingredients itu bahan ya. Makanya ini adalah materialsnya. Dan yang terakhir, mana sih steps atau methodnya? Ya, pasti sudah pada tahu ya. Ada di sebelah sini. Method. Karena steps atau method
yaitu serangkaian langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan secara urut untuk membuat sesuatu. Ini adalah step-stepnya, step 1, step 2, step 3. Oke, selanjutnya, tadi membahas tentang unsur kebahasaan. Yang pertama, itu menggunakan simple present tense. Ya, using simple present tense. Yang kedua itu ada imperatif. Kira-kira imperatifnya yang mana? Coba. Ya, imperatifnya itu ada di place apple bla bla bla, steer and sugar bla bla bla, and bake at bla bla bla. Karena imperatif itu kalimat perintah. Ini kalimat perintah ya. Place apple bla bla bla, steer and sugar bla bla bla, bake at bla bla bla. Ini adalah kalimat perintah. Yang ketiga adalah action verbs. Ada yang tahu action verbs-nya di mana? Ya, ini action verb-nya. Ada place, steer, dan bake. Karena action verbs itu adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik. Ya, seperti di sini ada place atau letakkan, steer atau aduk, bake atau panggang. Ya, ini adalah action verbs. Keempat, ada connective of sequence. Kira-kira ada nggak connective of sequence? Tadi sebagai contoh ada kata then, next, after that, and etc. Ya, di sini tidak ada. Yang ada itu adalah numbering. Ada 1, 2, 3. Oke, sudah mengerti ya? Jadi tadi di generic structure itu ada 3, goals, materials, dan steps. Goals itu adalah apa yang akan kita buat nantinya, materials itu adalah bahan-bahan yang akan digunakan, dan steps itu adalah cara membuatnya. Dan biasanya selain di generic structure itu ada juga unsur kebahasaan. Jadi procedure text itu biasanya mengandung ini, using simple present tense. Ada place, steer, bake. Ini adalah using simple present tense. Itu adalah verb 1. Ada juga imperatif atau kalimat perintah. Ya, place apple in bla bla bla, steer in sugar bla bla bla, bake at bla bla bla. Ini adalah kalimat perintah. Ada juga action verbs. Action verbs itu adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik. Di sini ada place, steer, bake. Terus yang keempat, biasanya ada connective of sequence. Itu adalah kata penghubung seperti then, next, after that, dan lain-lain. Tapi di sini tidak ada dan diganti menjadi numbering. Gitu, 1, 2, 3 pada steps atau method. Oke, sudah mengerti ya? Apabila belum mengerti, silahkan untuk diulang lagi videonya. Apabila sudah mengerti, kita lanjut ke tes. Untuk tesnya, silahkan analyze this procedure text. Silahkan analisis prosedur teks ini. Silahkan dianalisis, dibaca terlebih dahulu. Apabila sudah dibaca, silahkan diisi tabel ini atau tabel ini. Ini seperti yang tadi. Goals-nya apa sih? Materials-nya apa sih? Step-nya apa aja? Terus kata imperatifnya apa, action verb-nya apa, connective of sequence ada atau enggak. Kalau ada silahkan ditulis, kalau tidak ada silahkan di strip saja. Ini ada numbering atau tidak, apabila ada silahkan ditulis, nyampe nomor berapa, dari awal nyampe akhir. Kalau tidak ada silahkan di strip. Oke, silahkan diisi tabelnya ya, semuanya dari goals nyampe numbering. Oke, apabila sudah silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Silahkan ditulis semua materinya, lalu tesnya, dan jawabannya. Apabila sudah, difoto, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.